Air dry clay Harry Potter, Hogwarts Castle polymer clay atau karyaku yang sudah rusak. Kenapa? Karena aku membuat menggunakan, tapi kok bawahnya budukan. Hai semuanya, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang alat-alat yang biasa dipakai untuk membuat polymer clay. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang brand-brand polymer clay yang biasa dipakai oleh crafter-crafter di Indonesia dan apa perbedaan antara polymer clay dan air dry clay. Oke, langsung aja. Nah, untuk yang pertama, polymer clay ini adalah termasuk jenis clay yang padat. Nah, jadi clay ini semuanya padat dan harus dibentuk setelah melalui proses conditioning. Conditioning itu kalian tuh ada banyak cara, seperti kalian ulen-ulenin, dipenyet-penyetin, atau menggunakan mesin pasta, menggunakan roller. Nah, itu adalah proses conditioning. Nah, untuk polymer clay sendiri itu kadang ada yang menerima kok crumble atau kering atau sulit di conditioning. Nah, itu semua adalah hal yang wajar karena polymer clay itu bukan berarti kadaluarsa atau expire, tapi polymer clay itu memang akan memadat pada waktunya. Itulah kenapa brand-brand polymer clay mengeluarkan pelembut seperti ini. Ini adalah Cernit Soft Mix, itu adalah clay tapi yang tujuannya sebagai pelembut. Jadi ini tuh memang empuk banget. Ini Cernit Soft Mix itu tujuannya untuk dicampur dengan clay ini yang lebih padat seperti ini. Dia memang padat. Nah, tapi ini biasa dipakai kalau misalnya kalian merasa claynya memang susah banget di conditioning ataupun terlalu crumbly ataupun terlalu seperti pasir seperti itu ya. Nah, selain itu produk Cernit itu juga mengeluarkan Cernit Magic Mix. Nah, Cernit Magic Mix ini tuh bentuknya seperti minyak. Jadi dipakainya tuh setetes aja itu sudah bisa melembutkan polymer clay. Jadi pakainya sedikit banget ya, setetes demi setetes. Kalau misalnya memang kurang baru dipakai. Kenapa sih kita pakainya cuma setetes demi setetes? Karena semakin kena panas dari tangan kita, hangat tubuh kita itu, nah polymer clay itu kan semakin lembut. Jadi semakin kita ulenin dia akan semakin lembut. Jadi tujuannya supaya tidak terlalu kelembekan. Nah, selanjutnya kita di sini juga ada Nara Liquid Polymer Clay. Bagus banget untuk sebagai perekat ataupun sebagai clay cair. Nah, cara pemakaiannya tuh ditetesin aja nih misalnya nih ke claynya. Nah, sambil dipenyet-penyetin dia kan biasa akan semakin lembut. Tapi kalau kita pakai banyak, dia akan claynya akan menjadi cair. Nah, kalau untuk pemakaian ini sendiri juga bisa. Nanti hasil jadinya tuh transparan, bening, mirip kayak resin. Ini juga hasilnya tuh bening transparan. Seperti cocok untuk dibikin kuah-kuahan ataupun minuman atau air atau jelly-jellyan. Nah, tujuannya ini tuh produk-produk ini nih, Vimo Deco Gel, Nara Liquid Polymer Clay, Cernit Magic Mix ataupun Cernit Soft Mix itu untuk melembutkan polymer clay. Nah, makanya kenapa brand-brand tersebut mengeluarkan pelembut, karena ya memang itu sangat dibutuhkan untuk melembutkan polymer clay. Nah, dari Wimpy Crafter sendiri sebisa mungkin kami menjaga clay-clay kami itu di suhu yang stabil, tidak terkena cuaca ekstrim, sinar matahari ekstrim, dan kita taruhnya di suhu yang ber-AC supaya ini tidak terlalu panas. Kadang kan kalau misalnya kita di cuaca ekstrim itu polymer clay itu juga bisa mateng. Tapi kalau memang kalian merasa claynya sudah bisa langsung diulenin, ya udah tidak perlu pakai pelembut. Pelembut ini tujuannya hanya untuk membantu kalian untuk mendapatkan konsistensinya yang kalian suka di saat pembentukan. Tapi ingat, kalau clay terlalu lembek atau terlalu lembut itu akan sangat mudah terkena sidik jari kita. Dan terus juga susah megang bentuknya, gampang meleot. Jadi saran saya kalau memang mau pakai pelembut, pakainya sedikit aja. Nah, seperti Pardo polymer clay ini, nah kalau kalian memang di-treat dengan lembut, semakin kalian ulenin juga pelan-pelan, nggak pakai pressure keras-keras, dia akan melunak. Seperti oblek, kita semakin pressure keras, dia akan semakin keras. Semakin kita treat dengan lembut, uleninnya pelan-pelan, pakai perasaan, dia juga akan lembut. Selanjutnya adalah perbedaan antara polymer clay dengan air dry clay. Nah, di sini ada beberapa brand clay yang kita pegang, dan di Wimpy itu masih ada banyak lagi yang tidak bisa saya pajang di sini satu persatu karena Wimpy Crafter itu sudah seperti supermarketnya untuk barang-barang clay. Nah, di sini saya pajang beberapa aja ya. Nah, di sini ada Hardy Clay, Nara Light Clay, Modena, ada Nara Flower Clay, di sini juga ada Blessing Clay. Nah, kalau air dry clay ini pengeringannya cukup diangin-anginkan saja, tidak perlu di ovenin, berbeda dengan polymer clay. Perbedaannya, kalau air dry clay ini tidak tahan air, kalau polymer clay ini kalian lebih waterproof. Ini dicemplungin ke air atau apa tuh juga awet banget claynya. Nah, kalau untuk air dry clay itu kalian harus di finishing menggunakan varnish supaya lebih tahan air. Untuk hal yang perlu kalian ketahui, untuk air dry clay sendiri itu ada yang hasil pengeringannya empuk membal, ada juga yang hasil pengeringannya keras dan padat.
Nah, ini contoh hasil jadi flower clay. Nah, ini cocok banget untuk membuat bunga-bunga. Hasilnya tuh bagus banget. Noh, kalian perhatiin, claynya bisa selentur ini, tidak patah, tidak rusak. Jadi clay ini memang cocok banget untuk membuat bunga ataupun hal-hal bentuk-bentuk yang tipis. Jadi karena dia tuh bentuknya fleksibel. Terus kalau Nara Light Clay ini seperti jumping clay, dia akan membawa hasil jadinya seperti penghapus, dan saat pembentukan dia stretchy banget, enak banget juga ini, dan bisa langsung ditempelin antar part. Kalau memang ternyata udah agak kering, kalian bisa pakaiin white glue. Sama dengan Hearty Clay, hasil jadinya juga lumayan membal. Ini contoh hasil jadi menggunakan Hearty Clay. Bedanya kalau ini tidak terlalu lengket, jadi antar part harus menggunakan lem, dan dia tuh hasil jadinya tuh kayak velvet look gitu nih. Velvet look. Kayak agak bludru-bludru gitu. Terus di sini juga ada Modena. Modena ini hasil jadinya seperti ini contohnya. Dia claynya keras padat. Nah, ini adalah contoh hasil jadi menggunakan Nara Light Clay. Ini empuk-empuk. Ini udah kering, tapi dia tetap seperti ini, seperti penghapus. Ini kalau jadi membal. Nah, ini tuh warnanya juga bagus ya. Terus ini hasil jadi campuran antara Nara Light Clay menggunakan Blessing Clay. Cukup keras, padat, cukup kuat, dibentuknya juga enak banget kalau kita menggunakan campuran ini. Nara Polymer Clay, di sini ada anting-anting. Nah, polymer clay ini cocok banget untuk membuat aksesoris karena polymer clay itu waterproof dan juga tahan lama. Ini ada Pardo. Nah, Pardo itu brand asal Jerman, made in Germany. Dan Pardo ini sudah sweat and saliva proof. Terus terbuat dari natural beeswax, jadi cocok banget untuk dibuat aksesoris, dan dia di backingnya tuh tidak berbau. Ini contoh hasil menggunakan Pardo Polymer Clay. Hasilnya seperti ini. Bagus banget buat aksesoris. Kalau di sini contoh hasil menggunakan Nara Polymer Clay untuk dibuat aksesoris. Kalau ini hasil jadi menggunakan Vimo Polymer Clay. Dan polymer clay ini tahan lama. Kalian mau simpen berapa lama pun tidak apa-apa. Kalau kalian perhatikan bagian bawahnya ini kotor, berjamur. Ini menggunakan air dry clay. Tapi ini air dry clay bukan brand-brand yang kami jual, tapi seperti bikinan rumahan, seperti yang dari tepung atau apapun. Nah, itu resikonya akan seperti ini. Jadi sayang banget kan kalian udah bikin clay bagus-bagus, tujuannya untuk dipajang jangka panjang, tapi kok bawahnya budukan jamuran, jadi jelek gitu kan, nempel. Sedangkan atasnya yang menggunakan polymer clay masih bagus banget, awet banget, kuat banget, tahan lama. Selanjutnya di sini ada pemakaian air dry clay yang bahannya keras. Di sini menggunakan Blessing Clay. Ini kita buka boxnya. Ini contoh demo untuk tekstur tasnya Wimpy Craft Store. Jadi ini alat ini ditempelin ke sini, dipres, akan membentuk motif seperti ini. Dan ini hasil jadinya, claynya padat. Warna-warnanya juga cukup bagus. Ini tipe air dry clay. Di sini aku mau kasih lihat beberapa hasil karyaku menggunakan air dry clay. Ini contoh menggunakan air dry clay. Kalau untuk seperti ini, kelincinya menggunakan kelinci dan stroberinya menggunakan clay yang jenisnya keras padat. Kalau untuk rumputnya menggunakan hasil claynya yang ringan. Jadi claynya ini stretchy seperti tipe light clay, dia bisa ditarik-tarik seperti rumput. Jadi kita tidak perlu bikin segitiga, tempelin satu-satu, tapi ini cukup claynya taruh di dasar, kita tarik-tarik pakai needle tool, dia akan seperti tekstur rumput.
Ini juga pakai air dry clay. Kalau ini menggunakan polymer clay. Hagrid Hat. Untuk scene-nya film Harry Potter. Ini Bear House. Ini juga pakai polymer clay. Ini Assassin's vs Dragon menggunakan polymer clay. Ini adalah Hogwarts Castle menggunakan polymer clay juga. Ini tuh ringan banget karena di dalamnya aku sumpel aluminium foil. Tapi ingat, polymer clay ini bisa dibuat detail banget dan bisa kecil-kecil, bisa kita tinggal besoknya baru bikin lagi, bisa banget. Ini juga kelincinya menggunakan polymer clay. Nah, di sini ada foto dia nih. Semuanya pakai polymer clay. Kalau ini aku menggunakan air dry clay yang hasil jadinya keras. Kalau ini menggunakan campuran antara tipe yang ringan seperti Nara Light Clay dengan Blessing Clay yang tipenya hasil jadinya keras. Jadi dia tidak terlalu membal, tidak terlalu keras, tapi dia cukup padat dan rapat pori-porinya. Untuk rumah perinya menggunakan polymer clay. Untuk dasarnya ini menggunakan air dry clay. Kalau ini salah satu karyaku yang sudah rusak. Kenapa? Karena aku membuat menggunakan air dry clay di sini. Sedangkan ini aku menggunakan kotak kaleng yang bisa karatan. Karatnya menembus sampai keluar, membuat hasil karya kita yang sudah dibikin susah-susah menjadi rusak. Kenapa? Karena salah di penggunaan ininya. Kalau memang menggunakan bahan metal yang bisa merusak clay, sebaiknya pakailah polymer clay. Ini rusak. Sayang banget kan kalau kalian udah bikin karya susah-susah tapi jadinya rusak hanya karena material pendukungnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menentukan mau menggunakan polymer clay atau air dry clay? Nah, itu semua kembali lagi ke kebutuhan kalian masing-masing dan kalian cocoknya menggunakan apa itu balik lagi ke setiap orang tuh berbeda-beda. Bagi kalian yang merasa konten ini berguna, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah. Thank you.